Nggak punya kantor, nggak punya bisnis, nggak punya komputer, dan punya banyak waktu luang. Tapi kok bisa jadi triliuner? Bagaimana perjalanan Lo Keng Hong menjadi triliuner hanya dari rumah? Mari kita simak ulasannya. Lahir dari keluarga sederhana, orang tuanya bekerja sebagai pemecah kelapa di Kalimantan Barat, sekitar 30 km dari kota Pontianak, yang kemudian memutuskan merantau ke Jakarta bersama temannya. Di sana dia pernah tinggal di rumah dengan ukuran 4 kali 10 meter dengan dinding dari kayu dan tanpa plafon. Dan tahukah kamu, investor kelahiran 20 Februari 1959 ini setelah lulus SMA tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Ini karena keterbatasan biaya dan memutuskan untuk bekerja sebagai petugas administrasi di bank. Dia menceritakan tugasnya lebih sering atau sering kali memfotokopi berkas. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena dia masih lulusan SMA. Hal itulah yang akhirnya memotivasinya untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja saat itu. Namun setelah menyelesaikan kuliah sastranya, ternyata jabatannya tetap sama hingga 10 tahun kemudian. Gajinya saat itu sekitar 20.000 sampai 300.000. Setelah 11 tahun berkarir, baru ditawari kerja pada bank lain di Surabaya dengan gaji 1 juta rupiah. Pak Lu memutuskan pindah dan berkarir di sana. Meski gajinya naik, tapi gaya hidupnya tetap sama. Selama 7 tahun, Pak Lu berhemat dan menyisihkan sebagian besar gajinya untuk berinvestasi di saham. Pertama kalinya ia membeli saham adalah di tahun 1989, tepatnya di usia yang ke-30 tahun, dan memutuskan untuk resign dari bank dan fokus berinvestasi di tahun 1996. Naasnya, setelah 2 tahun berhenti bekerja, di tahun 1998 terjadi krisis besar di Indonesia, meliputi krisis keuangan, politik, dan bahkan terjadi kerusuhan saat itu, di mana semua harga saham anjlok. Bahkan IHSG yang berada di range 700-an turun hingga harga 200 rupiahan. Bahkan Lo Keng Hong mengalami kerugian hingga uangnya tersisa sekitar 15%. Dengan kondisi saat itu dia sudah tidak bekerja, istrinya ibu rumah tangga, dan dia berusaha untuk tidak stres dan tetap tenang dengan dana yang dimiliki. Caranya sederhana, dia fokus pada 15% dana yang ada, bukan 85% dananya yang hilang. Kemudian sisa 15% dana tadi semuanya dibelikan saham United Tractor atau kode sahamnya UNTR. Beliau menyebut saham ini sebagai wonderful company, ibarat Mercy yang dijual seharga bajai. Bagaimana tidak, kala itu harga sahamnya adalah 250 lembar per saham dan 6 tahun kemudian berhasil dijual di harga 15.000. Alasannya memasukkan dana atau all-in di saham tersebut adalah karena harganya Rp250, tetapi perusahaan menghasilkan laba setara dengan 7.800 per tahun. Beliau menyebutnya sebagai Mercy yang dijual seharga bajai. Ternyata proyeksinya benar, 6 tahun kemudian dia berhasil menjualnya di harga 15.000 atau meningkat sekitar 60 kali lipat. Jadi begini analogi sederhananya. Anggap saja Pak Lo Keng Hong memberi warung kelontong seharga Rp250, padahal warung tersebut bisa memberi keuntungan sebesar 7.800 per tahun. Inilah yang disebut Pak Lo sebagai Mercy yang dijual seharga bajai. Ya, itulah awal kebangkitan investasi Lo Keng Hong. Dilanjutkan dengan transaksi-transaksi selanjutnya. Kalian bisa lihat daftar kesuksesan investasinya pada layar berikut. Namun dari sekian banyak, mungkin yang paling fenomenal adalah pembeliannya di saham MBAI atau Multi Breeder Adirama Indonesia, yang sekarang mungkin kita kenal dengan Java. MBAI ini adalah perusahaan yang bisnisnya menjual anak ayam. Ketika itu flu burung sedang merebak di Indonesia, tepatnya di tahun 2004 dan 2005. Jadi sahamnya turun semua. Pak Lo Keng Hong membeli MBAI di tahun 2005 karena menurutnya saham ini bagaikan Mercy yang dijual dengan harga bajai. Bagaimana tidak? Sahamnya saat itu dihargai dengan Rp250 per lembar, sedangkan perusahaan memberikan laba bagi setiap lembar sahamnya sebanyak Rp780. Ya, ini ibarat labanya 3 kali lipat dari harga saham tersebut. Mercy harga bajai lagi. Nah, di tahun 2011 ini terbukti dia berhasil menjual sahamnya di harga Rp31.000. Ya, benar, setara dengan 124 kali lipat. Kesuksesan luar biasa yang telah dilakukan dalam investasinya, banyak orang menasbihkan Lo Keng Hong sebagai Warren Buffett di Indonesia. Jadi Warren Buffett adalah investor tersukses di dunia dan orang paling konsisten berada di daftar 10 orang terkaya di dunia. Berikut beberapa tips sederhana untuk menemukan wonderful company atau yang disebut dengan Pak Lo Keng Hong sebagai Mercy di harga bajai. Yang pertama adalah beli perusahaan yang menguntungkan. Jadi kalian harus paham bisnisnya, bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Contohnya seperti MBAI tadi, Pak Lo memahami bahwa MBAI memiliki bisnis penjualan anak ayam. Kemudian yang kedua adalah dikelola oleh orang jujur dan kompeten. Ya, tentunya kita tidak ingin bekerja sama dengan orang yang tidak jujur, apalagi manajemen yang suka menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tentu ini yang paling menarik, dijual dengan harga diskon. Ya, seperti analogi dari Pak Lo Keng Hong, Mercy dijual harga bajai. Ini sama seperti high gain low risk, jangan kebalik ya. Yang keempat tentunya adalah sabar. Jika kalian perhatikan, rata-rata transaksi Pak Lo semua di jangka panjang, tidak ada yang per hari, per bulan, atau di bawah 1 tahun. Jadi diperlukan kesabaran ekstra dalam berinvestasi. Saham bukanlah cara cepat untuk menjadi kaya, tapi waktu akan membantumu menjadi kaya perlahan tapi pasti.
Yang kelima adalah membaca. Ya seperti yang disampaikan di atas bahwa Pak Lu memiliki banyak sekali waktu luang yang dia manfaatkan untuk membaca koran. Tentunya dia membaca laporan keuangan atau hal-hal terkait dengan perusahaan yang dimiliki sahamnya atau perusahaan yang menarik untuk dibeli di kemudian hari. Ya, ada satu quotes menarik dari Pak Lu Keng Hong untuk menutup video kita hari ini, bahwa harta karun terbesar tidak ada di bawah laut, tetapi di bursa saham.